أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saadatul Kamila dengan NIM 2114050032. Di video ini saya akan menjelaskan tafsiran surat Al-Baqarah ayat 197 dan 198. Pertama-tama saya akan membacakan ayat yang terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hajju ashhurun ma'lumatun faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajji wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab laisa alaikum junahun an tabtagu fadlan min rabbikum fa idza afadtum min arafatin fadhkurullaha 'indal mash'aril harami wadhkuruhu kama hadakum wa in kuntum min qablihi laminad dallin. Selanjutnya, arti perkata dari ayat ini. Yang pertama ayat 197. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hajju, musim haji itu, ashhurun, pada bulan-bulan, ma'lumatun, yang telah dimaklumi atau yang telah ditentukan. Faman farada, barang siapa yang mengerjakan, fihinna, dalam bulan-bulan itu, al-hajja, ibadah haji, fala rafasa, maka janganlah dia berkata jorok, wala fusuqa, dan berbuat maksiat atau fasik ya, wala jidala, dan bertengkar, fil haji, dalam melaksanakan haji. Wa ma taf'alu, segala yang kamu kerjakan itu, min khairin, berupa kebaikan. Ya'lamhullahu, Allah mengetahuinya. Wa tazawwadu, bawalah bekal, fa inna, maka sesungguhnya khairaz zadi, sesungguhnya atau sebaik-baiknya bekal itu, at-taqwa, adalah takwa. Wattaquni, dan bertakwalah kepadaku, ya ulil albab, wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat. Kemudian di ayat selanjutnya, yaitu ayat 198. Laisa, bukanlah, alaikum, bagi kamu itu, junahun, dosa, tabtagu, untuk mencari, fadlan, karunia, mir rabbikum, dari Tuhanmu. Faiza, maka apabila afadtum, telah bertolak, min arafati,
dari Arafah, fazkurullaha, maka berzikirlah kepada Allah, indal masy'aril haram, di masy'aril haram, wazkuruhu, dan berzikirlah kepadanya, kama hadakum, sebagaimana dia telah memberi petunjuk kepada engkau, wa in kuntum, dan bahwa sekalipun kamu, min qablihi, sebelumnya, lamanidhdallin, benar-benar termasuk orang-orang yang tidak tahu. Kemudian arti dari surah Al-Baqarah ayat 197, yaitu haji atau musim haji itu adalah beberapa bulan yang dimaklumi. Barang siapa yang telah menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, maka tidak boleh rafas, berbuat fasik, dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji tersebut. Dan apabila apa yang kalian kerjakan berupa kebaikan, niscaya Allah mengetahuinya. Berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepadaku, wahai orang-orang yang berakal. Kemudian ayat selanjutnya yaitu ayat 198, artinya, tidak ada dosa bagi kalian untuk mencari karunia atau rezeki hasil perniagaan dari Tuhan kalian. Maka apabila kalian telah bertolak dari Arafah, berzikirlah kepada Allah di Masy'aril Haram, dan berzikirlah dengan menyebut Allah sebagaimana yang ditunjukkannya kepada kalian. Dan sesungguhnya kalian sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat. Nah, sekian arti dari surah Al-Baqarah ayat 197 dan 198. Selanjutnya, kita akan tafsirkan ayat ini. Yang pertama ayat 197. Tafsirannya, yang pertama, Al-Hajju Ashhurum Ma'lumatun. Haji itu dilaksanakan pada bulan-bulan yang telah dimaklumi atau ditentukan. Dalam awalan ayat ini disebutkan bahwa haji itu memiliki waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan haji tersebut, yaitu pada bulan Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, dan termasuk malam ke-10 Idul Adha. Total secara keseluruhan pelaksanaan haji ini yaitu 2 bulan 10 hari. Itu masa ini adalah masa mempersiapkan diri sampai pada pelaksanaan ibadah haji tersebut. Namun ibadah haji ini memiliki waktu-waktu tertentu dalam pelaksanaannya yang telah ditetapkan, seperti wukuf di Arafah yang tidak boleh dilaksanakan sebelum tanggal 9 Zulhijjah, dan juga tidak boleh dilakukan setelah terbitnya fajar tanggal 10 Zulhijjah. Dan wukuf di Padang Arafah ini termasuk rukun haji yang telah ditentukan waktunya. Tentang waktu pelaksanaan haji itu memiliki pembagian waktu-waktu khususnya. Jadi bulan-bulan pelaksanaan haji ini merupakan bulan-bulan yang sangat dihormati, yang tidak boleh mengerjakan sesuatu hal yang dilarang dalam haji tersebut. Kemudian pada kalimat selanjutnya yaitu faman farada fihinnal hajja, dan barang siapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu atau yang akan mengerjakan haji, hendaknya orang tersebut mengetahui beberapa larangan yang perlu dihindari. Ada beberapa larangan yang harus dihindari atau tidak boleh dilakukan selama pelaksanaan haji tersebut. Yaitu yang pertama,
disebutkan dalam ayat ini, yaitu fala rafasa, maka tidak boleh mengerjakan rafas, atau disebut juga dengan ijma', yaitu barang siapa yang memasuki ihram untuk ibadah haji atau umrah, hendaklah ia menjauhi rafas. Yang dimaksud dengan rafas ini ialah bersetubuh layaknya suami istri meskipun mereka sudah sah menikah atau telah menjadi suami istri. Selama pelaksanaan haji ini tidak boleh melakukan hal tersebut. Kemudian disebutkan dalam ayat ini wala fusuqa, dan tidak boleh berbuat fasik, atau fusuqa yang ditafsirkan sebagai fusuqa ini yaitu segala macam kemaksiatan dalam pelaksanaan ibadah haji, termasuk dalam mencela seseorang muslim atau yang lainnya, yang perbuatan tersebut melanggar norma susila maupun norma agama. Kemudian wala jidala, dan tidak boleh berjidal, yaitu makna yang disebutkan dengan al-jidal ini ialah apabila kamu membantah saudaramu hingga kamu buat dia marah karenanya. Perbantahan atau perdebatan yang mengakibatkan permusuhan atau pertikaian baik dengan saudara kita maupun dengan orang lain, itu tidak boleh dilakukan selama pelaksanaan haji. Berbantah-bantah yang mengakibatkan emosi meluap dan sebagainya. Kemudian ini mengatakan fil haji, hal-hal tersebut tidak boleh, hal-hal yang dikatakan tadi yaitu rafas, fasik dan jidal itu tidak boleh dilakukan saat pelaksanaan haji tersebut. Jika dilaksanakan maka batallah haji yang kita laksanakan tersebut. Kemudian wa ma taf'alu min khairi ya'lamhullahu, dan apa yang kalian kerjakan berupa kebaikan niscaya Allah mengetahuinya. Dalam pelaksanaan haji itu, pada waktu yang ditentukan tersebut, seluruh kebaikan-kebaikan yang kita lakukan selama pelaksanaan haji itu sudah diketahui Allah dan ditetapkan sebagai kebaikan bagi kita. Kemudian dalam kalimat selanjutnya, watazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa, berbekallah kamu sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Bekal ini selain untuk berangkat haji, bekal yang kita siapkan untuk berangkat haji maupun kebutuhan kita selama pelaksanaan haji itu juga kita tinggalkan untuk keluarga, karena mereka akan ditinggalkan cukup lama. Maka ketika kita mau berhaji, kita meninggalkan uang yang cukup juga untuk orang yang ditinggalkan. Tidak boleh membawa semua harta kita untuk pelaksanaan haji, sedangkan orang yang ditinggalkan tidak memiliki sesuatu untuk dimakan atau kebutuhan yang benar-benar dibutuhkan di sana. Makanya bekal tersebut harus cukup untuk kita berangkat, dan kebutuhan di sana juga cukup untuk orang yang ditinggalkan. Bekal yang disiapkan untuk haji ini dapat berupa materi maupun non-materi. Berupa materi ini termasuk uang, pakaian, makanan, dan sebagainya, maupun non-materi seperti ilmu untuk melaksanakan haji tersebut, kemudian yang lain sebagainya. Termasuk juga takwa tadi. Sesungguhnya dikatakan di sini, sungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Kemudian di kalimat selanjutnya dikatakan wattaquni ya ulil albab, dan bertakwalah kepadaku hai orang-orang yang berakal. Di sini Allah mengatakan bahwa kita harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ulil albab, wahai ulil albab. Ulil albab ini diartikan sebagai orang yang memiliki akal murni, yaitu ide yang dapat melahirkan kekacauan berpikir, dan mereka yang tidak lagi terbelenggu
nafsu dan dikuasai ajaran yang berorientasi kepada kepentingan duniawi. Jadi ulil albab itu dikatakan juga dengan orang-orang yang berakal. Itu tafsiran ayat 197. Kemudian kita lanjut kepada tafsiran ayat 198. Ayat 198 ini menjelaskan tentang teknis dalam pelaksanaan haji tersebut. Yang dalam kalimat pertama dikatakan laisa 'alaikum junahun an tabtagu fadlan min rabbikum. Tidak ada dosa bagi kalian untuk mencari karunia atau rezeki hasil perniagaan dari Tuhan kalian. Dalam ayat ini dikatakan bahwasanya tidak ada larangan untuk mencari karunia Allah saat melaksanakan haji dengan tidak mengganggu pelaksanaan ibadah haji tersebut seperti berdagang. Kita masih boleh berdagang dengan mencari karunia Allah tanpa mengganggu pelaksanaan ibadah haji kita tersebut. Dan itu tidaklah suatu dosa untuk dilakukan. Kemudian ayat ini juga menyebutkan dua tempat persinggahan yang dianjurkan untuk berzikir. Yang dikatakan dalam ayat ini, فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ. Yang pertama itu wukuf di Arafah. Maka apabila kalian telah bertolak dari Arafah, berzikirlah kepada Allah di Masy'aril Haram. Dari siang waktu zuhur sampai dengan malam untuk maghrib, dan wukuf ini termasuk rukun haji. Kemudian di Musdalifah dari malam sampai siang. Dua tempat itulah yang merupakan anjuran untuk berzikir. Kemudian dikatakan dalam ayat ini, wazkuruhu kama hadakum, dan berzikirlah dengan menyebut Allah sebagaimana yang ditunjukkannya kepada kalian. Di sini Allah memerintahkan untuk berzikir atau haji sesuai ketentuan yang telah ditunjukkan Allah atau yang telah ditetapkan Allah sebagaimana mestinya. Kemudian dalam ayat ini dikatakan wa in kuntum min qablihi laminad dhalin, dan sesungguhnya yang sebelum itu benar-benar termasuk orang yang sesat. Maksudnya di sini orang yang sesat itu ketika sebelum masuk Islam, yang pada orang zaman jahiliyah, orang zaman dulu yang melakukan ibadah haji dengan menyembah berhala dan lainnya yang tidak sesuai dengan yang Allah tetapkan. Sesungguhnya hal-hal tersebut adalah perbuatan yang salah. Jadi berzikir atau melaksanakan haji itu harus benar-benar sesuai dengan ketentuan yang Allah tetapkan. Bukan seperti pada zaman jahiliyah sebelum datangnya Islam tersebut. Mungkin sekian tafsiran ayat 198 ini. Kemudian kita lanjut dengan kesimpulan pendidikan dari surah Al-Baqarah ayat 197 dan 198 ini. Hal-hal yang bisa kita simpulkan, kesimpulan pendidikan yang dapat kita simpulkan dari surat Al-Baqarah ayat 197 dan 198 ini. Yang pertama yaitu haji itu merupakan ibadah fardu ain bagi orang yang mampu. Kemudian masa haji itu rentang 2 bulan 10 hari. Dan pelaksanaan haji itu di bulan Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, dan termasuk malam ke-10 Idul Adha. Dan kemudian ada ketentuan waktu yang telah ditetapkan pada saat pelaksanaan haji ini, yaitu pertama wukuf di Arafah, yaitu tidak boleh sebelum tanggal 9 Zulhijjah dan juga tidak boleh setelah terbit fajar tanggal 10 Zulhijjah. Kemudian kesimpulan selanjutnya yaitu ada perbuatan yang dilarang saat pelaksanaan haji. Yang pertama itu wafat, yaitu berhubungan badan
kemudian fasik, ucapan yang melanggar nilai susila maupun nilai agama atau norma susila dan norma agama. Kemudian berjidal, yaitu berdebat atau berbantah-bantah yang mengakibatkan permusuhan atau pertikaian. Kemudian kesimpulan selanjutnya yaitu hendak menyiapkan pembekalan baik materi maupun non-materi, yang mana pembekalan tersebut yang paling baik atau yang paling utama itu adalah takwa. Kemudian kesimpulan selanjutnya, boleh mencari karunia Allah saat haji tersebut, namun yang tidak mengganggu ibadah haji tersebut seperti berdagang dan lain sebagainya. Kemudian kesimpulan selanjutnya yaitu persinggahan untuk banyak berzikir yaitu di Arafah dan Musdalifah. Selanjutnya kesimpulannya yaitu tidak boleh melakukan haji di luar ketentuan seperti sebelum datangnya Islam pada zaman jahiliyah yang menyembah berhala saat melaksanakan haji tersebut.